Islam, kita memasuki segmen terakhir dari pembicaraan kita tentang peradaban maritim dan Islam di Indonesia. Mas Farid? Ya, tadi saya bercerita tentang Cirebon. Kalau kita lihat ya, bahkan sampai sekarang sebenarnya, kalau kita lihat di mana masjid ornamennya itu juga Cina sampai sekarang. Dan dulu orang-orang Tionghoa ini juga sempat menduduki beberapa jabatan-jabatan penting ya di dalam beberapa kerajaan di pesisir ya, salah satunya di Cirebon. Nah, memang kalau kita lihat proses yang disebut tadi radikalisasi atau proses fanatisme baru dan semacam itu, saya kira bersejajar dengan lunturnya budaya maritim sebenarnya. Jadi kayak di Cirebon aja sekarang orang juga nggak mau lagi bicara bahwa bagaimana peran orang Tionghoa dalam kebudayaan mereka dan jadi semakin konservatif. Ya, jadi saya kira kalau kita memang juga mau mengembangkan toleransi yang lebih besar, salah satunya adalah mencoba untuk mengembalikan lagi sebenarnya cara berpikir daratan ini. Oke. Di sisi lain saya kira kalau saya bicara tentang masa depan Indonesia itu ada di laut ya. Ini di sisi lain dari peradaban. Di luar itu ada ekonomi dan segala macam. Menurut saya itu di lautan. Saya kira jadi ketika saya keliling Indonesia, saya sangat makin jelas buat saya bagaimana negeri ini sebenarnya sangat kaya, dan terutama laut kita itu laut yang belum banyak dieksplorasi ya. Kita tahu tentang ada gas dan minyak, tapi itu tentu saja itu hal yang sebenarnya belum dieksplorasi di banyak wilayah kita laut. Tapi itu baru sebagian. Laut kita punya keindahan taman laut yang paling indah, paling luas di seluruh dunia. 20% dari koral terumbu karang dunia itu ada di Indonesia, dan itu spesiesnya keragaman hayatinya itu paling bagus di dunia. Tadi saya mengatakan mangrove itu, hutan mangrove dengan ekosistem yang sangat penting karena disitulah tempat ikan dan semacam bertelur. Itu juga ada di Indonesia. Jadi dari sisi ekonomi, dan ekonomi saya kira nanti juga kaitannya dengan kebudayaan, dengan peradaban, dengan hal-hal yang lain. Itu sebenarnya kita semestinya bertumbuh pada laut. Saatnya menurut saya kita juga melakukan tadi eksplorasi lebih banyak ke laut. Termasuk saya kira perhatian universitas itu sangat sedikit, tidak hanya dalam sejarah laut, tapi juga tentang teknologi laut ya. Jadi jarang sekali universitasnya di daratan sih. Ya, semestinya universitasnya itu ada di Mentawai, ada di Maluku dan semacam, atau di Belitung dan semacam. Jadi misalnya teknologi transportasi itu juga berubah ya. Dan sebenarnya saya membaca beberapa tahun terakhir misalnya Rusia dan Jerman itu mengembangkan bagaimana kita membuat kombinasi antara pesawat terbang dan kapal. Jadi optimasi antara keduanya itu. Dan itu menurut saya itulah sebenarnya hal-hal seperti itu yang mestinya kita eksplorasi lebih jauh. Dan lebih penting lagi, kita itu tidak cuma laut, tapi kita juga di negeri yang tropis. Yang hampir sepanjang tahun itu matahari begitu melimpah. Jadi dua hal, kombinasi antara laut dengan matahari dan semacam itu menurut saya satu potensi besar yang kita belum gali, belum eksplorasi lebih jauh. Jadi di samping tadi kalau kita mau berpikir tadi tentang bagaimana maritim mempengaruhi cara berpikir tentang toleransi dan semacam, saya kira masa depan kita ada di laut, dan itu yang menurut saya kita mesti sadari. Anda rasa, Anda percaya ini masih bisa dibangkitkan peradaban maritim ini di negara ini? Ya, kalau ngomongin ilmu dan pengetahuan nggak ada kata percaya. Ya. Kita bisa bilang kita percaya istri kita setia, tapi secara statistik kita nggak tahu. Jadi kalau soal kebudayaan ini bukan soal kepercayaan. Ya, kita harus optimistis gitu ya, untuk bisa menegakkan kembali kekuatan-kekuatan terbesar kita, sebagaimana yang antara lain dikatakan oleh Bung Farid gitu. Dan kekuatan-kekuatan itu basisnya ada di lautan. Dan lautan itu jangan dilihat sebagai potensi ekonomi saja, ya kan? Yang disebut dengan Menteri Kelautan mulai dari Fadil Muhammad itu, ikan. Saya tanya itu apa yang kau sebut dengan kebudayaan maritim itu? Itu ikan sama nelayan ini ya. Saya tanya sama direktur dari Akademi Pelayaran itu, yang ada pahami dengan tentang budaya maritim itu apa? Budaya maritim itu adalah bagaimana kita hidup di dalam kapal selama 3 bulan bersama 60 orang gitu. Dia aja memahami maritimnya semacam itu. Nah sekarang yang pemahaman tentang maritim itu di semua level dan tingkatannya sangat miskin.
Ya kan? Karena sejarah maritim itu ternyata telah ditutupi sedemikian rupa oleh tadi saya bilang kolonial kebudayaan itu, kolonialis kebudayaan itu. Kenapa? Karena kita berhasil menemukan kekuatan kita yang sesungguhnya itu. Kita akan menemukan jati diri dan kekuatan kita yang sesungguhnya. Dan itu sangat berbahaya untuk penetrasi, dominasi politik, ekonomi dan yang lain-lain. Jadi untuk itu kita harus berani bertarung. Nah, bertarung yang pertama adalah dengan diri sendiri, ya kan? Yang dipenuhi oleh kamuflase dan ilusi-ilusi jati diri itu tadi itu. Temukanlah diri kita sendiri, ya. Bahwa kita harus berjaya tidak harus seperti Jepang, ya, tidak harus seperti Korea, gitu kan. Tapi kita nggak percaya pada negara karena negara tidak melakukannya. Siapa yang harus membangkitkan kesadaran, kalau kita sebut kesadaran ini? Anda dari tadi cuma percaya melulu. Ya, Anda mau percaya sama negara, nggak terserah gitu kan? Karena negara kita nggak bisa percaya. Nah, itu pendapat Anda. Kalau negara itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya bilang negara wajib berbuat apa-apa. Dia harus yang melakukan sebagai inisiator pertamanya, ya kan? Bagaimana ini harus diarahkan, dibentuk, dikondisikan, dikasih infrastruktur dan yang lain-lainnya. Pelaksananya adalah rakyat ini semua. Nah, itu bagian dari negara itu untuk menciptakan kesadaran itu dan menyadarkan pada masyarakat dan bangsa ini tentang tipuan-tipuan kebudayaan yang telah menghanyutkan dan menjebak mereka dalam kehidupan yang palsu itu. Nah, itu negara yang harus melakukan. Dan negara ini sebenarnya siapa? Bukan kabinet, bukan DPR dan yang lain-lain. Saya menyebut satu gugus yang namanya elit. Nah, penanggung jawab utama dari negeri ini adalah elit. Si elit ini harus menjalankan. Di sisi lain ya sebenarnya beberapa inisiatif tadi melakukan perjalanan sebanyak mungkin dan seperti yang saya lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak. Ya, maksud dia tuh begini. Banyak balangnya bikin perjalanan dan karena itu harus dibiayai sama orang datang. Oke. Jadi pemirsa, kita sudah bicara dengan sangat panjang lebar tentang peradaban maritim yang harus kita promosikan bersama-sama. Negara bertanggung jawab, tapi rakyat tentu saja harus melakukan yang bersama-sama. Pemirsa Belajar Islam, jangan lupa bahwa Belajar Islam akan tayang setiap hari jam 8 sampai 9 malam hanya di MNC Muslim Channel 97. Dan seandainya ada kritik dan saran, silakan kirim ke Facebook dengan nama Belajar Islam atau Twitter @belajarislam_id. Para pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.